Edu Team, balik lagi dengan Zelo di Edu College. Nah, di episode kali ini Zelo akan membahas tentang jurnal. Jadi buat kalian yang sedang membuat jurnal, tonton video sampai habis ya. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel Edutainment Official ya. Menurut KBBI, jurnal itu adalah catatan harian, buku besar, dan catatan transaksi. Nah, tapi ada pendapat lain bahwa jurnal itu adalah publikasi ilmiah yang akan diterbitkan secara reguler ya, maksudnya dalam setahun itu bisa 2-4 kali. Tapi ada juga yang berpendapat bahwa jurnal itu adalah salah satu syarat dari kelulusan gitu kan. Oke, untuk itu Zelo sudah undang dosen dan direktur jurnal publikasi ilmiah Unikom, yaitu Bu Poni. Oke, gimana nih Bu Poni kabarnya? Alhamdulillah sehat. Oke Bu ya. Baik. Oke. Nah, Bu Poni ini kan di Unikom itu menjabat sebagai Direktur Jurnal dan Publikasi Ilmiah nih. Dan di samping itu juga sebagai dosen ya kan. Mengajar apa aja sih Bu? Ngajar ya? Ya. Oke, kalau ngajar, saya ngajar mata kuliah metode penelitian sosial. Itu di Prodi Layanan ya, di Prodi Layanan. Ini ada metode penelitian kuantitatif dan kualitatif. Kalau di home base saya sendiri, saya mengajar mata kuliah metode penelitian kuantitatif, kemudian juga kebijakan sektor publik, pelayanan sektor publik, dan perencanaan pembangunan. Untuk di home base saya di ilmu pemerintahan ya. Nah, kalau mata kuliah layanan lainnya ya biasanya saya ngajar mata kuliah kewarganegaraan juga tuh. Kalau di jurusan-jurusan non sosial ya, non sosial ekonomi lah. Nah, sudah menjabat sebagai dosen udah berapa lama Bu? Dosen 15 tahun. 15 tahun. Dan itu di Unikom ya? Dan itu di Unikom. Udah lama sekali. Nah, terus kalau misalkan menjabat sebagai Direktur Jurnal dan Publikasi Ilmiah itu udah dari kapan tuh Bu? Kalau sebelum jadi direktur, saya jadi ketua divisi dulu. Dulu saya pegang 2017 itu divisi Jurnal dan Publikasi Ilmiah Unikom. Nah, lantas 2018 itu berubah menjadi direktorat. Ya, Direktorat Jurnal dan Publikasi 2018. Nah, jadi kalau jadi direkturnya itu berarti saya baru mau 2 tahun direkturnya. Karena sebelumnya saya adalah ketua divisi. Gitu. Okay. Nah, Bu, apa sih suka dukanya jadi direktur? Suka duka jadi direktur. Banyak sukanya deh kayaknya ya. Banyak sukanya ya? Banyak sukanya kan. Banyak ilmu, banyak pengalaman lah. Entah pengalaman dengan bidang yang baru digeluti ini, bidang jurnal publikasi, ilmu juga banyak di sana. Dengan orang-orang juga, karena pekerjaan saya ini pekerjaan yang sifatnya dinamis, yang sangat banyak sekali berhubungan dengan orang juga ya. Nah, itu sukanya ya. Nah, dukanya ya paling ya karena urusannya kita ini dengan masalah paper, artikel-artikel. Dukanya itu kalau misalkan ada salah satu penulis ya yang narik paper, ya, ditarik yang ya. narik paper dan dia publikasi di 2 tempat misalnya seperti itu ya, di 2 itu jadi bikin. Nah, itu jadi bikin kadang gitu, greget kan, gitu ya. greget gitu kan ini penulis kok nggak ngerti gimana cara etika kita berpublikasi atau bagaimana ya, karena juga terjadi di beberapa jurnal yang ada di kita gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan nulis ya pastikan kalau sudah di situ dulu satu ya, jangan kemana-mana gitu. Kalau selesaikan nulis, dulu lah ya satu-satu ya. Satu-satu selesaikan sampai nanti keputusan akhirnya seperti apa. Kalau sudah reject, nah baru kalau mau dipindah ke yang lain. Ini kalau di kita publish, di sana publish, nah nanti mau narik satu, nah itu yang bikin, ya, betul, bingung, itu yang waduh ini sudah. Kita sudah melakukan banyak hal untuk tulisan itu kan, mereview dan biaya-biaya lainnya tentunya. Dan bukan masalah itu saja, tetapi apa coba lebih jauhnya lagi kan itu etikanya tidak baik karena apa? Karena akan merugikan kita sendiri, kita juga, dan dia juga sebenarnya kalau sadar, gitu kan? Ruginya ya kita juga jadi ada similarity dengan tulisan dia yang ada di yang lain. Emang sih gampang tinggal narik aja, tapi kan bukan itu masalahnya ya, bukan soal masalah nariknya. Tapi lebih di sini adalah bagaimana etika seorang penulis itu tatkala dia mensubmitkan tulisannya. Ya, kalau tidak beretika, nah itu yang bikin ini. Oke, betul. Bikin duka. Nah, Ibu kan sekarang menjabat sebagai Direktur Jurnal dan Publikasi Ilmiah. Nah, menurut Ibu sendiri jurnal itu apa, Bu? Kalau jurnal itu adalah sebuah publikasi ilmiah, ya, yang diterbitkan secara berkala, bisa oleh organisasi profesi ilmiah ataupun oleh institusi akademik. Yang isinya apa? Isinya tentunya di dalamnya berupa kumpulan dari artikel-artikel dari hasil penelitian ataupun hasil
pemikiran empiris ataupun yang sifatnya pemikiran logis gitu. Berarti jurnal yang disebutkan dengan KBBI itu beda ya? Ya mungkin itu sudut pandangnya lebih Iya, kepada ranah ekonomi kali ya, ranah betul. ekonomi akuntansi. Tidak salah yang KBBI juga bicara soal catatan harian, bicara soal catatan transaksi. Tapi berbeda aja ya, Bu, ya? Cuma berbeda aja, berbeda konteksnya lah ya. konteksnya. Kalau kami di sini jurnal itu lebih kepada publikasi, ya publikasi. Nah jurnal itu tuh ada apa aja sih, Bu? Jurnal itu banyak sekali ya. Misalnya kalau kita lihat ada jurnal nasional tidak terakreditasi, ya karena ada akreditasi dan non akreditasi ya. Yeah. Nah, ada juga jurnal nasional yang terakreditasi, ada juga jurnal internasional dan ada juga jurnal internasional bereputasi. Ini menunjukkan kelas-kelas yang berbeda, ya. Jurnal nasional terakreditasi saja itu punya 6 kelas. Nantilah kita bahas ya. Okay. Nah, jurnal internasional bereputasi juga ini banyak kelasnya, ya ini juga panjang gitu. Jadi di sini semakin kelas jurnalnya itu tinggi, artinya di situ kualitas dari pengelolaan jurnalnya dan kualitas dari artikel yang ada di jurnalnya pasti itu akan lebih baik. Oh berarti semacam ranking gitu ya? Ya kurang lebih seperti itu. Nah sebenarnya fungsi jurnal itu sendiri apa, Bu? Kalau fungsi jurnal sebenarnya sih tergantung nih. Kalau misalkan kita sebagai peneliti, berarti kita untuk mendiseminasikan hasil penelitian kita, mempublikasikan hasil penelitian kita, sehingga hasil penelitian kita itu dapat terbaca oleh orang lain. Ide, temuan kita dalam penelitian itu orang tahu gitu kan. Kan fungsinya penelitian kan sebenarnya bermanfaatan. Nah, itu kalau misalnya kita dalam konteks penelitian secara sederhananya seperti itu. Makanya dipublikasikan. Kalau kita simpan hasil penelitian kita dalam sebuah laporan, udah simpan aja, orang nggak akan baca. Ya, tapi kalau kita publikasikan dalam jurnal, orang akan baca. Dan apalagi dengan lembaga jurnalnya yang memiliki reputasi tinggi gitu kan, lembaga pengindeksnya, sehingga tersebar lebih luas lagi. Nah itu kalau untuk peneliti, dalam konteks peneliti seperti itu. Konteks lebih jauhnya lagi apa? Kalau misalnya dalam konteks sebagai seorang dosen, ya tentunya jurnal juga di sini sebagai salah satu kewajiban, ya selain melakukan pendidikan pengajaran, penelitian, pengabdian pada masyarakat, juga publikasi sebagai output dari si penelitiannya tadi yang harus dipublikasikan. Nah dan ini juga nanti ada kaitan juga dengan apa? Dengan kenaikan jabatan fungsional dosen. Ada salah satu syarat wajib jurnal. Ini juga panjang lagi nih urusan jabatan fungsional, urusan dengan jurnalnya juga ini kalau dibahas oleh yang pakarnya lah katakan ya, itu sangat panjang lagi. Jurnal seperti apa yang untuk jabatan fungsional profesor misalnya apa. Dan misalkan kalau kita lihat lagi misalkan seperti dosen misalnya ada yang namanya tunjangan sertifikasi, ya tunjangan sertifikasi profesor, tunjangan sertifikasi dosen juga ada seperti itu. Nah itu juga sama, kewajibannya jurnal. Jurnal ya. Jadi ya riset publikasikan, ya di situ publikasikan di jurnal. Berarti jurnal yang mana yang sesuai ketentuan yang ditujunya itu ya, maksudnya fungsional mana yang dituju, karena kan beda-beda syarat ya, beda-beda syarat. Berarti jurnal skripsi dan jurnal publikasi itu beda ya, Bu ya? Jurnal skripsi dalam konteks di sini biasanya mahasiswa tingkat akhir. Ya, mahasiswa tingkat akhir biasanya dia membuat jurnal dari hasil penelitian yang sudah dituangkan dalam skripsinya. Jadi bagian dari skripsinya itu dia buat dalam sebuah jurnal gitu kan. Nah, sebagian perguruan tinggi memang sudah mewajibkan membuat jurnal, tapi ada juga yang tidak. Nah di Unikom juga memang mahasiswa sudah membuat jurnal itu sendiri gitu ya, sebagai rangkaian tatkala dia setelah melakukan skripsi itu ya, kemudian juga membuat jurnalnya. Kalau jurnal skripsi, nah berarti itu si pengelola jurnalnya itu mengelola jurnal-jurnal hasil dari skripsi mahasiswa. Ya, betul. Jadi mahasiswanya itu misalkan satu prodi tertentu ada ya. Nah membuat jurnal dari bagian skripsinya, lantas dipublikasikan di jurnal skripsi. Tapi namanya itu istilahnya, kalau jurnal skripsi itu pengistilahan saja ya, pengistilahan saja. Karena bahan bakunya gitu kan, bahan bakunya dari situ. Bahkan ada juga yang itu jurnal tesis gitu kan, bahan bakunya dari tesis, bahan bakunya dari skripsi, betul. Bahan bakunya saja gitu ya, bahan bakunya dari situ. Kan karena pada umumnya jurnal-jurnal itu kan tidak dibatasi bahwa kalau jurnal Unikom itu harus Unikom saja, enggak. Justru
nyampur gitu kan. Semakin banyak dari luar berarti artinya situ kita semakin lebih baik gitu kan, banyak yang menulis dari luar. Tapi kalau misalkan ada yang membuat jurnal skripsi atau jurnal tesis, berarti itu apa? Berarti itu jurnal memang dikhususkan untuk menampung hasil-hasil riset para mahasiswanya yang sudah sidang skripsi atau yang sudah sidang tesis, seperti itu. Berarti berbeda ya Bu ya? Ya, intinya sama jurnal, sama. Cuma beda konteks gitu ya. Beda ininya, mungkin beda bahan baku jurnalnya. Oh beda. Ya, yang satu dari skripsi, berarti tidak nerima dari luar, berarti artinya itu ya. Kalau yang satu berarti kan umum sifatnya. Tapi umumnya jurnal itu umumnya. Tapi ada untuk mempublikasikan dilakukan seperti itu. Untuk skripsi dibuat jurnal-jurnal khusus skripsi mahasiswa ada seperti itu. Jadi sebenarnya fungsi jurnal itu untuk ini ya, untuk mendiseminasikan hasil penelitian, menyebarluaskan informasi hasil penelitian kita. Temuan-temuan kita di riset kita itu akan terpublikasikan kepada banyak orang, itu saja intinya. Nah, biasanya pembuatan jurnal itu didasari oleh apa sih Bu? Sekarang jurnalnya di sini konteksnya apakah kita sebagai penulis ya, atau konteksnya jurnal dalam arti lembaganya ya. Kalau kita bicara konteks pembuatan jurnal dalam arti di sini jurnal sebagai sebuah lembaga ya. Nah, artinya di sini bahwa misalkan setiap kampus kan memiliki jurnal gitu ya. Setiap kampus memiliki jurnal. Nah, dasarnya dari mana dasarnya? Pada dasarnya kita membutuhkan yang namanya jurnal ini ya sebagai media untuk mempublikasikan dari hasil-hasil riset itu sendiri, hasil penelitian itu sendiri. Entah itu dosen, entah itu mahasiswa. Perlu ini jurnal. Ya, atas dasar keperluan untuk mempublikasikan dari hasil penelitian. Sehingga banyak orang juga yang tahu, itu yang saya katakan tadi intinya kan. Nah, atas dasar itu misalkan kalau saya contohkan di kampus Unikom, misalkan kampus Unikom punya banyak jurnal. Ya, kenapa? Karena hasil penelitian dari kita juga banyak ya, dari mahasiswa ataupun misalkan dari luar juga yang publish di kita juga cukup banyak ya, cukup banyak untuk penulis-penulis luar yang mengirimkan tulisan-tulisan ataupun artikel-artikelnya kepada kita. Jadi sebenarnya bisa ya, kalaupun kita misalkan bukan kuliah di Unikom tapi mengirimkan jurnal di Unikom bisa ya? Sangat bisa, dan itu lebih baik seperti itu. Lebih baik itu bahkan kita tuh lebih baik kita menulis ke tempat lain daripada kita nulis di kandang sendiri, itu lebih baik. Ya, walaupun ada aturannya bagaimana kalau dalam editorial jurnal itu misalkan ditentukan kebijakannya itu misalkan 60% itu dari luar, 40% dari dalam tulisannya itu. Itu kalau dalam konteks misalkan kita sebagai orang yang mengelola jurnalnya, sebagai lembaganya. Nah, itu juga kalau dikaji juga banyak hal yang sangat penting. Nah, tapi dalam konteks seberapa penting apa sih dasar pembuatan jurnal? Nah, itu kan konteksnya konteks pribadi, konteks penulis ya. Dasar pembuatan jurnal dari mana? Kalau sebagai konteks penulis, bukan konteks lembaga, berarti ya dasar pembuatan jurnal itu berarti apa? Dari hasil riset kita. Itu satu yang saya katakan tadi. Makanya tadi saya katakan di awal kan, jurnal itu sebagai publikasi ilmiah yang dari apa? Dari hasil penelitian atau empiris, ataupun atas dasar logis, ataupun berdasarkan pemikiran-pemikiran dari si peneliti itu ataupun si penulis. Nah, berarti dasarnya dari mana ya? Dasarnya dari penelitian ataupun dari pemikiran logis dari si penulis. Dan biasanya apa tuh Bu tema yang diangkat? Apakah bebas atau gimana tuh? Tema yang diangkat dalam atau jurnal? Maksudnya kayak ada tren tersendiri, oh kita harus bikin tentang tema ini gitu, atau kayak gimana tuh Bu? Nah, biasanya kadang-kala ada juga yang si jurnalnya sudah menentukan tema apa. Tetapi yang jelas yang harus kita pahami di awal tatkala kita berbicara soal jurnal, setiap jurnal itu punya fokus and scope. Ya, dari nama jurnalnya saja itu sudah bisa terbaca bahwa jurnal tersebut tentang apa. Nah, nanti kita masuk di jurnal tersebut, kita akan melihat fokus and scope dari jurnal itu sendiri. Jurnal ini fokusnya di tentang apa saja misalnya, sehingga itu fungsinya untuk apa? Untuk membatasi bahwa tulisan-tulisan ataupun artikel-artikel yang dipublish di jurnal tersebut itu pasti akan berkisaran di sekitar scope itu gitu ya. Nah, kadang-kala juga ada kalanya juga misalkan si jurnal itu pada saat tren tertentu dia mengusung tema tertentu, ada kalanya juga seperti itu. Yang tentunya dikaitkan dengan scope yang ada gitu ya. Walaupun misalkan sekarang nih misalnya masanya Covid, misalnya
diusung tema tentang COVID, tapi tetap dari sudut pandang scoop dari si jurnal tersebut. Ya kan misalkan masalah COVID kan bukan hanya dari sudut pandang orang kesehatan, semua bidang ilmu juga bisa. Dari kayak ekonomi kayak gitu juga dari bisa. Dari sisi ekonominya, betul. Dari sisi hukumnya, dari sisi masalah sosialnya atau masalah budayanya, ya, masalah agama gitu kan. Betul. Nah jadi kan itu bisa semua dikaji. Tapi tentunya di sini yang harus ditekankan lagi adalah bahwa kita ini dalam jurnal kita punya fokus and scope. Itu yang harus diikuti ya ataupun dilihat tatkala seseorang ingin menulis artikel dan ingin disubmit di jurnal tertentu. Ini cocok nggak nih tulisan saya ini dengan jurnal ini ya, gitu betul. Kan? Nah tadi kan Ibu sendiri udah mengatakan bahwa jurnal di Unicom itu sudah banyak yang diterbitkan nih gitu. Ya. Nah biasanya dalam setahun tuh berapa jurnal Bu yang terbit? Dalam setahun berapa jurnal? Dalam setahun ya sudah pasti 27 jurnal. Banyak ya Bu ya? Ya, jurnal kita Unicom punya 27 jurnal. 27 jurnal tuh itu yang sudah jalan. Bahkan sekarang kita sudah punya rancangan-rancangan jurnal internasionalnya nih, tapi nggak akan saya sebutkan dulu, nanti biar surprise ya. Yeah. Nah, ini yang jurnal nasionalnya kita ada 27 jurnal. Ya, yang jurnal nasionalnya. Dan ini sudah terakreditasi sebanyak 20 jurnal. Sudah terakreditasi nasional. Dan itu dari mana tuh penulisnya? Apakah kebanyakan dari Unicom? Nah, kalau penulisnya nggak kebanyakan dari Unicom ya. Beragam ya. Kenapa? Ya, karena aturan jurnal yang baik itu juga penulisnya itu harus beragam. Betul. Ya, harus beragam. Dan kalaupun ada dari Unicom juga itu ada pembatasan. Biasanya kita di sini kebijakannya pembatasannya 60% dengan 40% dari Unicom, 60 dari luar, 40% dari dalam. Okay. Ya, jadi kita dari luar itu alhamdulillah sangat banyak yang yang mensubmit ke jurnal-jurnal kami di sini. Oke. Nah, menurut Ibu nih ya, kan yang menulis itu di Unicom itu jatuhnya udah banyak belum sih Bu? Maksudnya tergolong aktif kah gitu? Oke, yang menulis udah banyak belum nih? Nah ini tergantung nih kondisinya kapan ya. Kalau kondisi sekarang, alhamdulillah budaya menulis di kita ini sudah terbangun. Budaya menulis di kita ini sudah terbangun, sehingga baik dosen ataupun mahasiswa di Unicom ini, apalagi dengan kebijakan Pak Rektornya terkait masalah publikasi, ini sekarang sudah mulai giat untuk menulis ya. Bahkan di Unicom sendiri dosen itu wajib menulis ya, karena kewajiban dosen juga kan ada publikasi dan Unicom memfasilitasi itu semuanya untuk menulis, sehingga publikasi kita sangat meningkat sekali ya. Publikasi kita sangat meningkat sekali akhir-akhir ini. Dan kemudian juga kalau misalkan dari sudut mahasiswa, memang dari dulu juga kita sudah menggiatkan untuk selalu menulis ini. Oke. Nah, beberapa waktu lalu itu Unicom kan sempat mengadakan INCITES dan ICOBES ya, Pak. Nah, bisa dijelaskan nggak Bu, INCITES dan ICOBES itu apa? Nah, INCITES sama ICOBES ini lagi nih, ada kaitannya lagi nih dengan jurnal juga, dengan yang lainnya ya. INCITES sama ICOBES itu adalah sebuah international conference-nya Unicom. Jadi Unicom itu dalam setahun ada 2 international conference yang diselenggarakan. Ada INCITES dan ada ICOBES. INCITES itu adalah international conference untuk scope Informatics, Engineering, Science, Teknologi. Jadi mereka yang tulisan ataupun paper-papernya itu scope-nya scope teknik, komputer, engineering, kayak gitu-gitu ya. Nah, itu bisa mengirimkan papernya ke INCITES. Ya. Nah, kalau ICOBES itu berarti international conference-nya Unicom untuk bidangnya ekonomi bisnis, sosial, humanities. Ya, kemudian kayak law juga sama di situ ya, hukum juga. Nah, ini adalah 2 agenda rutin yang kita laksanakan setiap tahun. Nah, lantas ini kan baru kegiatan conference. Kadang kalau orang dengar international conference berarti cuma konferensi ini gitu kan ya. Nah, itu nggak sesederhana itu ya, nggak sesederhana paling itu ngomong-ngomong gitu-gitu aja, enggak ya. Oke, international conference memang pada saat hari H pelaksanaan, jadi ada istilah hajatnya kalau ini ya. Ada istilah acara seremonialnya ya.
itu ada keynote speakernya, ada invited speakersnya yang berbicara di situ. Itu nanti ada istilahnya acara utamanya itu di plenary plenary sessionnya di situ ya, acara keynote utama pada bicara yang disaksikan oleh seluruh peserta yang telah mengirimkan paper dan partisipan juga. Nah, udahlah pada saat itu hari H, udah gitu kan nanti si paper-paper yang sudah dikirim ke kita itu nanti dipresentasi, tapi paper juga nggak langsung dipresentasi ya. Sebelumnya itu ada proses review dan lain sebagainya itu. Itu penulis juga itu istilahnya merevisi dan lain sebagainya, masukan-masukan dari reviewer kita. Nah, pada saat hari H itu si peserta itu ya si presenter itu dia akan memasuki sesi paralel juga sama ajang diskusi, mempresentasikan hasil-hasil riset dia dan lain sebagainya. Dan biasanya ada masukan dan sebagainya. Nah itu nanti ada namanya di sesi paralel. Di setiap ruangan. Kemarin itu kita ada 10 ruangan. Kemarin itu ya 10 ruangan untuk sesi paralel. Karena kemarin itu kita pandemi jadi kita lewat Zoom ya. Nah kemudian, ini hubungannya lagi apa nih? Itu baru konferensi, baru acara seremonial. Itu belum beres itu. Jadi kalau kita sudah presentasi belum beres. Nah kenapa? Karena tuntutannya di sini apa outputnya dari kegiatan itu gitu kan. Nah outputnya dari kegiatan itu adalah berupa publikasi. Nah publikasinya kalau untuk INCITES misalkan kita MOU dengan jurnal Scopus Q 2. Jadi di situ ada namanya jurnal JSTEC ya. Terus Scopus Q 2 untuk tulisan-tulisan yang bagus, paper-paper yang bagus ya, memiliki kualitas bagus itu memiliki kesempatan ataupun peluang untuk masuk di jurnal Scopus Q 2 itu. Tentunya nanti dengan proses di jurnal Scopus itu sendiri nanti seperti apa itu nanti ada proses lanjutannya lagi. Ya, nah kemudian outputnya lagi apa? Proceeding outputnya. Nah output proceeding ini juga sama-sama publikasi. Proceeding juga salah satu publikasi juga ya, jenis publikasi juga. Ini juga jurnal juga sama. Nah proceeding internasional yang lahir dari international conference gitu kan. Proceeding internasional terindeks Scopus untuk yang kemarin INCITES. Nah, kalau yang ICOBES proceedingnya terindeks Thomson Reuters. Nah, jadi siapa yang mengindeks? Nah, karena kita mengirimkan ya metadata paper kita ke publisher yang terindeks tersebut. Mereka lah yang nanti akan mempublishkan paper-papernya INCITES. Ya, nah jadi kalau papernya cuma ada di kita ya itu mah nggak publish namanya ya gitu kan. Kalau cuma sampai presentasi doang mah. Betul. Nah saya kan butuh media untuk mempublikasikannya. Saya gandeng lah yang namanya, kami gandeng yang namanya publisher. Nah publishernya cari yang terindeks tinggi, yang reputasinya tinggi, Scopus lah dapat. Nah kalau terindeks Scopus begini artinya apa? Penyebarluasan informasi riset kita pun semakin luas. Bisa tersebar itu ya? Sangat luas gitu kan. Kenapa? Karena lembaga pengindeksnya Scopus yang memiliki kelas tinggi gitu kan. Nilai kelasnya tinggi kan. Lembaga pengindeks macam-macam ya. Ada yang rendah, ada yang menengah, ada yang tinggi. Nah seperti itu kurang lebih. Nah jadi ada yang terbit di proceeding, sama-sama publikasi tapi yang proceeding. Sama-sama publikasi tapi di jurnal. Itu output dari INCITES dan ICOBES. Gitu. Nah sebenarnya siapa aja sih Bu yang bisa berpartisipasi di INCITES dan ICOBES ini? Semua juga bisa berpartisipasi ya. Mau mahasiswa, mau akademisi, mau praktisi bisa semua juga. Jadi yang jelas itu adalah hasil riset Anda, itu adalah hasil pemikiran logis Anda. Ya silahkan kirimkan kepada kami gitu ya. Untuk bergabung misalkan di INCITES ataupun ICOBES. Semua pun bisa. Ya tidak terbatas. Oh itu harus dosen, itu harus nggak terbatas begitu. Nah itu caranya kayak gimana sih Bu supaya kita bisa ikut berpartisipasi? Caranya, partisipasi ada 2. Pertama partisipasi sebagai presenter. Kalau sebagai presenter berarti partisipasinya kita harus kirim paper. Nah dan paper itu tentunya nanti akan kita presentasikan gitu kan. Kalau kita sebagai presenter. Nah caranya gimana? Ya sudah papernya ditulis dulu. Ya sesuaikan template-nya dengan template kami. Kita punya template. Bagaimana untuk menulis paper di INCITES ataupun ICOBES. Nah nanti submit di webnya INCITES ataupun ICOBES. Tinggal submit saja di situ. Nanti kan di situ harus perhatikan juga tuh important dates-nya ya. Kapan nih kita submit, kapan kita harus revisi,
kapan kita harus ini itunya itu harus diperhatikan ya, jangan sampai ketinggalan. Kalau kita sebagai presenter ya, sebagai orang yang mengirimkan papernya. Tapi kalau sebagai partisipan ya kita nggak usah ngirim paper, bisa berpartisipasi untuk mengikuti acara itu. Kalau sebagai partisipan, kalau sebagai presenter kita harus kirim paper. Caranya gampang, submit saja papernya, ya. Isi data, register dulu lah pertamanya ya. Habis register, begitu, submitin filenya, sudah begitu. Nanti setelah itu tinggal dilihat saja nanti tanggal berapa kita harus revisi kah atau apa mengirim itunya ya Bu ya. Biasanya kalau untuk conference biasanya di awal itu abstrak dulu, nggak langsung semua. Abstrak dulu, sudah nanti abstrak keterima, baru kita pull paper. Biasanya pesertanya sampai berapa sih Bu? Bisa terhitung kan Bu ya? Bisa, pesertanya. Paling banyak berapa tuh Bu? Pernah Pak, jadi gini, nyusut terus peserta itu biasanya. Nyusut? Ya misalnya nyusut itu dalam arti gini, bukan nyusut dari tahun ke tahun, bukan itu maksud saya. Jadi nyusut itu misalnya, pertama yang register itu bisa sampai 600. Oh banyak ya. Nah udah register ke 600, masuk abstrak masih 600. Nah sudah abstrak, masuk full paper. Kan harus nulis tuh, udah mulai menulis. Pertama abstrak kan, udah gitu mulai nulis kan. Nah nyusut dari 600 misalkan jadi nyusut 10 orang misalnya, kadang gitu. Nah kan ada yang akhirnya nggak masukin misalnya begitu misalnya ya, nyusut. Nah habis full paper masuk, nah abstrak juga kita review dulu kan. Abstrak nggak semua lolos loh. Pertama kan masuk abstrak itu nggak semua lolos. Mungkin dari abstrak juga nanti nyusut jadi berapa karena ada yang out scope gitu. Berarti diseleksi juga ya? Betul. Kalau misalkan bidangnya teknik yang masuknya yang lain kan nggak cocok scope-nya, berarti ya itu nggak bisa ikut. Itu kan langsung reject dari awal. Nah masuklah full paper. Full paper kalau sudah masuk masa review. Nah review, sudah beres review, balik ke penulis kan. Sudah balik ke penulis. Nah kalau penulisnya yang semangat ya, motivasinya kuat, pasti balik lagi ke kita revisiannya. Oh kadang ada yang putus di tengah jalan gitu ya? Nah itu dia, putus di tengah jalan. Jadi mungkin moodnya lagi jelek kali gitu ya. Nah jadi putus tengah jalan, waduh ini revisinya banyak banget misalnya, atau bagaimana lah, atau mungkin punya kesibukan atau apa gitu kan. Nah makanya nyusut kan. Nah nyusut, nah siapa yang tahan dengan revisi lah istilahnya ya. Revisi pertama tak nyusut, nanti ada revisi lagi misalnya. Memang harus begitu. Mau jurnal, mau proceeding, mau dalam bentuk conference apapun ya, media kita publikasi, kita harus siap dengan yang namanya revisi. Gak mungkin kita nulis itu tanpa revisi. Jadi kita harus sebenarnya harus berterima kasih lah, sudah review ya. Oh ini kurang ini gitu. Karena dalam begitu kita juga tahu ya. Iya kan menjadi lebih baik lagi artikel kita gitu kan. Semakin lebih baik lagi, semakin reviewernya teliti, mendetil kan, berarti kan akan semakin bagus juga paper-paper kita itu. Nah itu kan nyusut nanti ya, yang tahan banting sampai akhir itu, yang akhirnya ya menang gitu ya. Itu juga belum tentu juga, itu masih di komite ya, masih di kita. Kayak sampai batas udah accepted misalnya, statusnya udah beres misalnya, itu sudah siap untuk dipresentasikan. Karena baru reviewer dari komite, dalam arti di sini reviewernya dari komite itu istilahnya saya memiliki sejumlah reviewer ya, belum reviewer publisher maksudnya, sejumlah reviewer untuk mereview paper-paper dari conference kita. Dah presentasi kan, udah acara hari H, seremonial dan sebagainya, presentasi. Nah dan jangan lupa, karena kita kan mau publish nih, kalau gitu doang kan orang nggak akan tahu hasil penelitian kita. Berarti apa? Berarti kan kita akan kirim metadata kita ke publisher. Nah di publisher itu direview lagi, di publisher itu jangan salah. Jadi ada kasus yang rejectnya di komite, ya ada kasus juga yang rejectnya di publisher gitu. Padahal udah sampai publisher ya? Udah sampai publisher. Di sini kita sudah ini, makanya diperketat di awal itu. Kenapa? Karena di sini juga nanti direview gitu. Nanti masuk publisher, di publisher direview lagi. Nanti biasa revisi lagi, apalagi tergantung kebijakan publisher juga. Ya ada yang revisi itu bisa sampai 2 kali, 3 kali, atau mungkin 1 kali harus jadi beres gitu kan, satu kali langsung keputusan misalnya seperti itu. Macam-macam lah publisher kebijakannya. Berarti ada juga yang penulis yang putus di publisher gitu ya? Ya betul. Dan gak lanjut, ada yang kayak gitu? Ada. Sayang sekali ya Bu ya. Kalau itu tinggal beberapa langkah lagi kan? Iya betul, ada juga yang kayak gitu. Jadi memang prosesnya panjang. Makanya betul-betul butuh kesabaran di situ. Sabar dan sabar dan ini ya serius juga gitu kan. Sabar dan serius. Nah banyaknya kan kalau yang
patah arang tuh kan yang misalkan tiba-tiba jadi males atau lain sebagainya gitu. Iya. Oke. Nah ini kan kalau acara Incites dan Ikobes itu acara tahunan, berarti setahun sekali gitu ya? Iya. Dan ini akan terselenggara lagi nggak Bu? Iya pasti. Di tahun berikutnya begitu ya? Iya betul. Kalau acara ini tuh untuk di Unicom aja atau gimana Bu? Ya kalau Incites Ikobes itu kan brandnya Unicom. Oh brandnya Unicom? Iya itu international conference punyanya Unicom. Oke. Dan pasti ya itu tiap tahun juga pasti kita laksanakan. Iya. Dua conference ini ya. Oke. Nah Bu, kan ada yang bilang bahwa jurnal itu di tahun-tahun ini gitu harus digalakan ya Bu ya. Nah itu kenapa sih Bu? Emang kenapa gitu harus digalakan gitu? Masalah jurnal dan publikasi ini sangat digalakan ya di Indonesia ini. Kenapa? Karena tidak terlepas yang namanya publikasi ilmiah ini erat kaitannya dengan namanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah sekarang kita tahu kan berapa banyak sih perguruan tinggi yang ada di Indonesia itu. Lebih dari 4.000 perguruan tinggi ada di Indonesia. Nah di situ kita lihat ada berapa jumlah mahasiswa yang ada di Indonesia ini. Nah kalau kita lihat dari situ kita bisa melihat seberapa besar sih potensi publikasi kita itu. Kenapa saya katakan publikasi? Karena di dalamnya ada dosen, ada mahasiswa. Dosen dengan salah satu tugasnya penelitian dan publikasi, mahasiswa pun sama. Terutama mahasiswa yang memang sudah masuk di tahap akhir. Ya, sehingga di sini tidak ada alasan bagi kita untuk tidak menggalakkan publikasi. Karena potensi untuk publikasi kita ini sangat tinggi. Ya, dari perguruan tinggi yang jumlahnya sangat banyak dengan jumlah mahasiswa yang sangat banyak, ini berpotensi bagi kita untuk memiliki ranking publikasi Indonesia itu setara dengan negara-negara yang lain. Nah makanya begitu digalakan. Oleh karena itu pemerintah pun di sini melalui Kementerian Ristek Dikti ini sangat begitu menggalakkan untuk masalah publikasi ini, terutama misalkan dalam hal jurnal. Nah misalkan kalau kita bicara soal jurnal, di tahun 2019 itu Kemenristek Dikti itu mengadakan percepatan akreditasi jurnal. Itu tahun 2019. Untuk apa itu? Untuk meningkatkan kualitas jurnal-jurnal kita. Nah sekarang kalau jurnalnya sudah berkualitas, ya mau tidak mau ini akan berdampak pada apa? Akan berdampak kepada artikel-artikel jurnalnya pun yang berkualitas, ya. Apalagi kalau jurnalnya sudah semakin level tinggi, levelnya naik ke atas, akreditasi dan lain sebagainya, lembaga pengindeknya juga semakin tinggi, otomatis apa? Hasil-hasil penelitian dari dosen ataupun mahasiswa ataupun peneliti yang lainnya, karena ada juga peneliti yang lainnya sebagai yang fungsionalnya peneliti ya, itu akan terpublikasikan lebih luas juga. Dan gagasan-gagasan ataupun temuan-temuan dari penelitiannya pun juga akan lebih terbalbis ke seluruh dunia lah seperti itu. Jadi kenapa digalakan ya seperti itu. Ya Unicom sendiri kenapa menggalakkan? Ya sama, ini juga kita ingin lebih publikasi kita, temuan kita dalam riset, baik itu dosen ataupun mahasiswa, itu tersampaikan ke banyak orang dan bisa memiliki kebermanfaatan tentunya ya bagi banyak orang. Jadi efek manfaat ini, dampak manfaat dari publikasi ini sangat besar. Orang akan merasakan banyak manfaat dari riset-riset yang kita lakukan, yang sudah kita publikasikan. Jadi kalau ibarat cuma riset doang, kita simpan di catatan, ya sudah di situ diam berdebu. Tapi kalau kita publikasikan, orang bisa tahu. Ya. Nah Bu, kan kita barusan udah bahas tentang jurnal nih. Oke, menurut Ibu bagaimana sih cara membuat jurnal yang baik dan benar? Cara buat jurnal yang baik dan benar ya. Nah ini biasanya pertanyaan yang yang suka banyak ditanyakan di kalangan mahasiswa biasanya, mahasiswa S1, ini ada tugas bikin jurnal, gimana nih bikin jurnalnya gitu kan. Atau kadang-kala mahasiswa tingkat akhir yang suka, ini suruh bikin jurnal gitu kan. Nah pertama kalau kita bikin jurnal ya, kita ini dulu lah. Pertama sebelum jurnal itu dibikin kan pasti ada risetnya dulu ya. Nah ada riset dulu lah. Oh ini riset saya nih, sudah ada nih riset sayanya, hasil penelitian saya ini, laporan penelitian sudah ada misalnya seperti itu. Nah mau dibikin jurnal, pertama coba deh cari-cari dulu jurnalnya, mau kemana nih jurnal yang ditujunya. Oh saya mau menuju ke jurnal A misalnya.
Nah kalau kita mau menuju ke jurnal A, pelajari dulu itu jurnal A seperti apa. Misal contoh nih, kalau misalkan ada yang mau nulis di jurnalnya punya Unicom, kalian berarti harus masuk di ojs.unicom.ac.id. Nah, tinggal klik itu, kalian bisa masuk di OJS-nya Unicom. Di situ banyak jurnal Unicom. Nah, udah gitu apa yang kita lakukan? Kalau misalkan kalian dari jurusan misalnya ya sistem informasi atau jurusan hubungan internasional atau jurusan apa, berarti di situ apa yang kita lakukan nih sebelum kita mau menulis ya, kita lakukan dulu yang namanya cek dulu nih jurnal mana yang cocok. Kita cari dulu jurnal yang cocok. Oh, jurnal yang cocoknya misalnya jurnal Komputika atau jurnal GPSJ atau jurnal apa yang di Unicom banyak sekali. Unicom banyak jurnal. Misalnya ya seperti itu misalnya. Nah, kalau kita sudah tahu, oh kalau saya ini bidangnya A, berarti saya cocokkan jurnal ini. Lihat juga dalamnya fokus and scope-nya. Oh, udah cocok nih Bu saya tulisan saya tentang ini. Nah, pada saat mau nulis ya, perhatikan gaya selingkung jurnalnya dulu. Ya, gaya selingkung jurnalnya bagaimana, template-nya bagaimana. Itu perhatikan, karena beda-beda. Itu teknis ya sebenarnya. Itu teknis. Penulisan ya? Ya, itu lebih ke teknis ya, tapi itu penting. Karena bisa jadi baru submit sudah reject gitu kan, karena nggak sesuai gitu kan, template dan lain sebagainya, nggak sesuai dengan jurnalnya. Walaupun skupnya misalnya cocok. Nah, itu perhatikan. Jadi tatkala kita menulis, baru kita nulis judul, kemudian abstrak dan ke bawahnya itu, kita udah benar gitu. Sesuai dengan template yang ada. Download saja lah gampang. Kalau di Unicom, jurnal-jurnal semuanya sudah ada template-nya. Tinggal download saja, ntar ngikut di situ cara menulisnya maksudnya teknisnya ya. Nah, gimana nih nulis jurnal yang benarnya? Pertama kalau kita bicara soal jurnal dalam arti kita mempublikasikan, berarti kita akan mempublikasikan hasil penelitian kita. Bikin judul yang menarik. Judulnya harus menarik dulu. Judulnya. Oke, judulnya sudah menarik. Ini juga kalau ngomongin dalam ini banyak lagi ya, panjang ya. Panjang itu. Pertama judulnya dulu yang menarik deh judulnya. Tentunya dari riset kita ya, judul yang menarik. Setelah itu nanti kita perhatikan juga apa? Struktur jurnalnya, struktur tulisan dalam jurnal. Itu strukturnya kalau disingkat itu mudah diingat ya. Imradkar. Dah aja. Ya, itu kalau bahasa Inggrisnya Imradkar ya. Jadi introduction, method, result and discussion, ya, conclusion, acknowledgement dengan references. Nah, itu kalau misalkan ke jurnal-jurnal yang berbahasa Inggris, ya, karena jurnal nasional juga ada yang berbahasa Inggris, itu strukturnya seperti itu. Ya, kalau jurnal yang tidak berbahasa Inggris bagaimana ya? Paling nanti kan pendahuluan gitu kan ya, metode gitu kan, hasil dan pembahasan gitu kan ya. Kemudian ada kesimpulan, ada ucapan terima kasih, ada daftar pustaka gitu kan kalau ininya. Nah, itu perhatikan. Jadi pada saat penulis itu jangan seenaknya saja, oh udah saya mau begini saja, nggak bisa. Artinya itu strukturnya itu harus sama. Ya, teknis-teknis lainnya juga sama, harus sama. Itu secara struktur nulisnya, berarti pertama harus introduction dulu nih. Nah, nanti di introduction itu harus apa gitu kan. Nah, itu di situ nanti yang kita sudah bicara masuk ke kontennya, ya. Apa nih yang harus masuk di introduction, apa nih yang harus masuk di metode. Bagaimana dengan hasil dan pembahasan itu. Bagaimana juga kita menulis referensi. Nah, itu semua juga ada tata caranya. Ya, ada tata caranya sehingga minimal kalau kita memahami bagaimana struktur penulisan, minimal dari awal pas dilihat itu papernya oleh editor, wes udah sama nih dengan template kita. Minimal di situ dulu kita sudah lolos lah minimal. Ya. Baru nanti kan bakal ada masukan-masukan ataupun hasil review dari para reviewer kan atas tulisan kita. Jangan sampai submit di awal kita sudah cuek, tidak memperhatikan template, tidak memperhatikan struktur dan lain sebagainya. Jadi bikin jurnal yang baik dan benar, perhatikan gaya selingkung jurnalnya juga. Itu ya yang tadi saya katakan. Iya, dan teknik menulisnya, template betul-betul perhatikan. Referensi juga itu kan bagian dari gaya selingkungnya ya. Referensi juga kan ada style-stylenya. Ya, nggak udah terserah saya, nggak begitu juga. Ada stylenya, referensi juga. Pakai apa nih stylenya si jurnal ini? Oh, mungkin si jurnal ini pakai APA. Oh, kalau si jurnal itu pakai Harvard. Jadi nggak bisa tuh referensi yang sama dipindah-pindah ke berbagai jurnal yang berbeda. Betul. Makanya pelajari ini pakai apa nih stylenya. Atau pakai sistem referensi, 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 referensi,
yang lainnya lagi seperti apa. Dan itu juga ada ininya, ada aplikasinya, sebenarnya ada softwarenya juga ya kalau kita berbicara soal referensi juga sih. Ada software tertentu khusus yang misalkan untuk masalah referensi ini, sehingga kita dengan mudah juga bisa membuat referensi. Jadi kita tinggal untuk mencarinya lebih mudah lah ya. Ya, bisa mencarinya lebih mudah. Kita bisa mengarsipkan referensi kita, misalnya kalau mahasiswa di Unikom itu ini sering dikasih pelatihan oleh perpustakaan Unikom itu ada pelatihan Mendeley. Bukan hanya Mendeley saja, ada juga yang lainnya, misalkan Zotero juga ada, EndNote juga ada. Nah, itu semacam istilahnya ya database pustaka kita lah kalau kata saya gitu ya. Disimpan semua di situ. Nanti pas kita butuh referensi apa, tatkala kita sedang menulis, itu tinggal ibaratnya panggil saja gitu kan, tak sambil nulis, oh ini ada pendapat dari ini, nanti referensi dengan begitu, insya Allah jadi akan benar ya, sesuai dengan style referensi jurnal tersebut. Itu harus diperhatikan juga, nggak bisa asal-asalan juga. Jadi intinya patuhi ya aturan menulis di jurnal yang bersangkutan itu aja, ya aturan menulisnya harus seperti apa. Tapi Bu kan kalau misalkan kita mau membuat jurnal nih. Tapi kan kita nggak tahu nih, misalkan, ternyata jurnal dengan judul ini udah dipublikasikan gitu. Nah itu cara mengetahuinya gimana sih Bu? Misalkan kita mau nulis tentang apa gitu ya. Tentang apa gitu kan kita, ini udah ada belum ya kayak gitu kan? Makanya kan biasanya kalau kita sebelum menulis itu juga kan, bahkan kita sebelum melakukan penelitian ya, kita sudah melakukan melihat dan mengecek penelitian terdahulu kita. Jadi kalau bahasa ininya tuh kita data dulu tuh state of the art-nya. Jadi penelitian terdahulu itu yang relevan dengan penelitian yang kita lakukan. Nah untuk apa ini? Untuk melihat novelty dari riset kita, kebaruan dari riset kita. Apakah riset kita ini benar-benar belum ada yang neliti? Atau sudah ada? Atau kalau sudah ada pun mungkin yang lain meneliti misalkan dalam sudut pandang hukum. Kalau saya dalam sudut pandang ekonominya, ya. Atau yang lain lagi mungkin dalam sudut pandang bidang lainnya gitu. Nah, ini harus kita lakukan yang namanya kajian dari riset-riset terdahulu, ya. Nah, ini penting dilakukan. Jangan sampai misalkan kita merasa bahwa ini riset saya yang baru, padahal riset itu bukan baru, padahal itu sudah pernah ada. Misalnya seperti itu. Ya, walaupun misalkan tatkala kita bicara soal riset, tidak ada salahnya juga misalkan tatkala kita meriset hal yang sama. Hanya sifatnya untuk memverifikasi itu nggak apa-apa sebenarnya ya. Tapi yang nggak boleh itu kan misalnya kalau sudah plagiat itu baru nggak boleh. Nah toh kalau beda waktu, beda tahun dan sangat jauh kan bisa saja hasilnya berbeda. Untuk kondisi saat ini dengan kondisi lampau itu pernah dilakukan. Tetapi itu bisa kita petakan bagaimana penelitian-penelitian terdahulu terkait riset yang sama. Nah makanya di sini tatkala kita melakukan penelusuran riset-riset terdahulu, kita gunakan jurnal itu. Jadi kita akses jurnal-jurnal ataupun tulisan-tulisan yang memang sudah terpublish di jurnal. Nah, kalau bisa kita jangan hanya mengandalkan tulisan-tulisan yang terpublish di sekitar kampus kita saja, misalnya begitu ya. Tetapi coba dalam skup nasional, dalam skup internasional, ya. Misalkan bisa cek di tulisan-tulisan yang ada di Scopus atau yang ada di DOAJ ataupun di pengindeks-pengindeks yang lainnya, sehingga kita merasa betul-betul yakin bahwa ini tulisan yang memiliki nilai kebaruan ataupun novelty-nya itu dapat gitu ya. Nah, bicara soal kebaruan. Kalau misalkan zaman skripsi itu ada tes ya, namanya Turnitin. Lalu bagaimana dengan jurnal publikasi kayak gini, Bu? Apa ada juga? Turnitin. Nah, kalau Turnitin ini sebenarnya istilahnya dengan novelty tadi ini dua hal yang beda ya. Kalau Turnitin ini kan software ya, software untuk melihat tingkat similarity dari sebuah artikel ataupun paper lah ataupun tulisan ya, tingkat similarity. Cuman biasanya suka dikonotasikan itu dengan plagiasi gitu betul. Kan ya, suka dikonotasikannya dengan itu Turnitinnya gede, berarti itu nyontek misalnya gitu betul, ya, berarti itu nyontek gitu kan. Nah itu yang suka begitu ya, jadi image-nya tuh jadi nyontek atau apalah kayak gitu ya. Nah
tadi Turnitin ini gimana ini misalkan kalau dengan masalah skripsi lah atau masalah-masalah publikasi yang lainnya. Nah, ini memang kalau kita bicara dalam konteks sebuah paper atau tulisan, tentunya di sini saya katakan tadi bahwa Turnitin hanya untuk melihat tingkat kesamaan ya. Bisa saja misalkan paper A ini misalkan saya Turnitinkan, saya masukkan ke software Turnitin punya Unicom. Unicom punya Turnitin ya, jangan salah ya. Nah, masukkan di situ. Oh ternyata similarity-nya tinggi. Itu akan kelihatan nanti ngelinknya kemana saja. Nah dari situ ya kita sebagai penulis ya kita introspeksi diri ya. Pertama ya bisa jadi kalau bagi saya katakan oknum ya, oknum tertentu memang dia tidak menulis sendiri tetapi memang kopes ya. Ya jadi copy paste susun gitu ya. Nah, udah masuk ceplok jadilah gitu kan. Entah mau nyambung entah mau tidak, ya sudah itu sekarang kan zaman elektronik semua terdetek. Ya otomatis pas kita masuk software ya langsung lah keluar Turnitinnya gede terus nyambung ini punya kalimat ini punya si ini, kalimat ini punya si ini, kalimat ini punya si ini. Itu ya langsung untuk berapa persen. Nah, itu banyak terjadi kalau misalkan asal menulis. Tapi kalau misalkan begini, Bu, saya ini sudah betul-betul menulis pikiran saya sendiri loh, bahasa saya sendiri. Saya sitasi betul. Kenapa Turnitin saya besar? Nah, di sini mungkin ada hal-hal yang harus disiapkan tatkala kita menulis agar tingkat similarity kita itu tidak tinggi gitu kan, ataupun masih batas aman ya, karena ada ketentuannya biasanya kan. Nah, apa yang harus kita siapkan di sini? Karena bukan berarti ya mohon maaf nih, bukan berarti yang similarity-nya misalnya 30%, 40% atas kita cap lagi sih nggak begitu ya. Nah, ini ada yang harus dibenahi. Ya, kenapa? Karena mungkin cara pada saat menulisnya itu ternyata misalkan teknik mensitasi dan lain sebagainya kurang tepat. Ya, kurang tepat dalam cara mensitasinya atau bahasanya tidak diparafrasekan. Nah, kemudian juga kalau misal kita mengutip langsung dengan mengutip tidak langsung. Nah, ini ada teknis tersendiri lah. Ada tata caranya tersendiri bagaimana caranya kita membuat tulisan ya dengan hasil pemikiran sendiri, hasil tulisan sendiri, dan itu tidak tercek ataupun tidak terdeteksi similarity-nya. Ya. Jadi memang salah kalau saya mensitasi punya orang, nggak salah, itu betul. Tapi ada tekniknya. Bagaimana agar si pendapat orang yang kita sitasi tersebut itu tidak terdetek similarity-nya. Berarti di situ ada apa? Ada referensi. Ada referensi yang harus jelas dari mana sumber referensinya itu. Jadi jangan sekali-kali kita mencantumkan sumber referensi yang bukan referensi yang kita sitasi. Ya, jadi teknik referensi juga itu ada caranya lagi. Nah, biasanya di sini kendalanya tatkala menulis itu ternyata pada saat membuat tulisannya itu untuk referensi dan sebagainya dia kurang aware lah. Ya. Gimana sih biar Turnitinnya aman gitu kan. Betul. Nah, itu juga kan jadi PR kita juga ini, entah itu mahasiswa, entah itu dosen yang akan mempublikasikan jurnalnya, karena pasti kita di Turnitin. Di Unicom ini udah punya software Turnitin. Di prodi itu ada Turnitin, di direktorat ya. Nah, sehingga Unicom tentunya begitu memperhatikan aspek dari Turnitin ini ya, begitu sangat memperhatikan. Kenapa sih ini dilakukan? Sebenarnya kalau kita bicara soal Turnitin ini bicara soal similarity gitu ya. Cuman kebanyakan ini jadi image-nya itu seolah plagiasi gitu kan ya. Betul, ya. Seolah plagiasi. Nah, padahal nggak gitu juga gitu kan, hanya tingkat kesamaan saja sebenarnya. Nah, bagaimana nih agar Turnitin kita lolos gitu kan, biasanya pertanyaan-pertanyaan tuh. Biar kita lolos Turnitin seperti apa kira-kira kalau lolos Turnitin itu? Agar lolos Turnitin, yang pertama kita kerjakan tulisan kita ataupun artikel kita dengan gaya bahasa sendiri. Ya. Jadi udah nggak usah berpikir ini dari mana, pokoknya nulis aja pakai bahasa sendiri dulu ya, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, tatkala kita bicara referensi, coba kita cari literatur itu ke pangkalan database yang terkemuka
Ya, sehingga kita di situ bisa melihat arah perkembangan riset-riset, kita juga bisa menemukan state of the art-nya, dan kita juga bisa menemukan novelty dari riset kita, ya, yang akan kita publikasikan tersebut. Kemudian apalagi biar kita lolos lagi, coba kita gunakan ya aplikasi untuk referensi ini. Misalkan dari Mendeley yang saya katakan tadi ya, ataupun misalkan dari EndNote, Zotero, itu bisa membantu kita juga. Dan jangan lupa juga tatkala kita mensitasi secara langsung dengan mensitasi secara tidak langsung, ya itu juga di situ harus betul-betul kita lakukan dengan baik, ya dengan tepat. Bagaimana kita mensitasi secara langsung, bagaimana kita mensitasi secara tidak langsung. Jangan lupa dengan referensinya. Dan tentunya yang tidak kalah pentingnya apa? Jangan sekali-kali kita mensitasi sesuatu yang tidak jelas referensinya dari mana. Karena banyak misalkan mensitasi dari mana gitu kan, padahal bukan pendapatnya orang tersebut, lantas disitasi. Ya jadi jangan sampai kita mensitasi yang memang tidak pernah ada data referensi dari yang kita citasi tersebut. Itu yang harus kita lakukan. Jadi kalau itu kita lakukan, tentunya tingkat similarity kita juga akan rendah. Ya tidak akan tinggi. Artinya itu memang tulisan saya, itu memang bahasa saya, ya. Tapi ya itu triknya juga salah satunya di referensi. Kenapa? Karena biasanya banyak yang menuliskan sesuatu pada itu pendapat orang, tapi lupa dengan dengan referensi. Jadi akhirnya kan terus kalau kita tidak cantumkan referensi, seolah-olah itu kan pendapat kita. Padahal itu kan bukan pendapat kita, itu pendapat orang. Misalnya definisi A misalnya. Sudah tahu tuh definisi A bla 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 itu adalah pendapat orang. Lantas kita tidak mencantumkan referensi siapa. Itu kan namanya juga istilahnya nyaplok gitu ya. Nah, kayak gitu kan salah juga. Nah, itu terdetek nanti. Tapi kalau kita menyantumkan namanya dan kita mensitasi dengan betul dan ada tekniknya juga, itu tidak akan terdetek. Ya. Selain misalkan kita untuk hal-hal lainnya yang harus kita perhatikan, yang saya katakan tadi juga, betul-betul kita juga sudah buat catatan kecil sebelumnya ya. Referensi mana saja yang kita gunakan dan referensi mana saja yang memang datanya itu kita sudah lengkap ya. Misalkan mulai dari siapa orangnya, penerbitnya siapa, tahunnya berapa, di mana, dan itu harus lengkap juga. Ya harus lengkap juga. Jadi jangan sampai separoh-separoh gitu, nggak ada penerbit, nggak ada apa gitu kan. Tidak jelas sumbernya. Ya kalau semuanya jelas, sumbernya jelas, apanya jelas, itu tidak akan terdetek. Nah Bu, kalau misalkan kita riset nih ya, riset kan pasti kita ke lapangan gitu kan. Ya. Nah biasanya itu modalnya itu dapat dari mana sih Bu? Kalau riset, apakah sendiri gitu modal dalam arti maksud biaya? Biaya, betul. Oke. Kalau untuk riset modal ya, biayanya ya, biaya penelitian ya. Betul. Nah kalau misalkan kita bicara konteks biaya penelitian itu, kalau saya contohkan Unicom nih ya contohnya, kalau Unicom itu ada biaya penelitian internal, ya. Jadi Unicom memfasilitasi untuk para dosen melakukan penelitian, itu ada dananya, ya, dana penelitian internal namanya. Nah, lantas dari mana lagi? Ada dari Kementerian Riset dan Teknologi ya, Dikti ya. Nah itu juga ada dari Kemendikti, ada juga dananya untuk penelitian. Jadi untuk penelitian itu ada yang bersumber dari internal, ada yang bersumber juga dari luar. Misalnya salah satunya dari Kemendikti, ataupun misalkan bisa jadi kerjasama dengan pemerintah, misalkan entah itu dengan pemerintah provinsi, pemerintah kota, itu memungkinkan juga yang namanya mereka membiayai penelitian kita. Dan nanti biasanya ada MOU dan lain sebagainya lah ya, seperti itu. Kalau di Kemendikti tentunya juga ada skema-skema penelitian dan sebagainya. Dan di situ juga pasti kita juga, bukan kita saja kan, se-Indonesia pasti mau gitu kan. Berarti kita juga harus mau berkompetisi dan sebagainya. Nah kalau misalkan kita udah bikin publikasi dan ternyata oke, ini udah layak gitu kan, kita tuh bisa dapat reward nggak sih Bu atau apa gitu? Nah habis publikasi udah publish ya? Udah publish nih ceritanya. Udah publish di jurnal mana? Dapat reward enggak? Ya. Nah kalau misalkan tergantung institusinya nih, ya tergantung institusinya. Kalau misalkan publikasi dalam konteks di sini misalkan asalnya penelitiannya itu didanai misalkan oleh
Kemendikti misalnya, di situ sudah jelas ada Oh. dana publikasinya, Iya, dana benar-benar. publikasi sudah ada, ya dana publikasi sudah dialokasikan ada. Di Unikom pun sama, dana publikasi sudah ada, ya. Pak Rektor ya itu mensupport sekali untuk publikasi para dosennya. Itu sudah ada dana publikasinya di situ oleh Unikom. Sudah diberikan gitu ya? Sudah diberikan dan bahkan kalau misalkan yang mencapai publikasi di kelas yang sangat tinggi, kan ada kelas-kelasnya juga, itu Pak Rektor kasih reward biasanya seperti itu. Bu, kasih tips dong buat temen-temen nih yang akan membuat jurnal biar kerjaan mereka itu bisa lancar gitu loh. Tips and trick bikin jurnal ya. Yang pertama tipsnya itu harus punya keinginan yang kuat dulu, ya, keinginan yang kuat. Kalau nggak ingin susah, ya itu satu. Kalau udah ingin punya motivasi yang kuat juga, ya. Kemudian juga harus serius, karena ini istilahnya perlu waktu ya. Harus tekun juga, harus sabar. Harus sabar, kenapa harus sabar? Karena nggak lantas kirim paper langsung publish. Mungkin kirim papernya saat ini, publishnya 2 tahun yang akan datang. Mungkin juga kirim papernya saat ini, publishnya 6 bulan yang akan datang. Mungkin. Kenapa? Karena tergantung dari proses di editorial jurnalnya itu sendiri. Ya, semakin reputasi jurnalnya semakin tinggi, tentunya di situ akan semakin istilahnya kualitasnya lebih baik lah, katakan begitu ya. Nah, harus sabar, makanya sabar apa ini? Sabar revisi. Harus sabar revisi. Karena kadangkala ini banyak yang merasa bahwa saya sudah kirim ya sudah tinggal publish, nggak begitu. Kok jadi kayak yang lagi bimbingan ya? Bolak-balik revisi, memang begitu. Ya, kok jadi kayak lagi bimbingan, memang begitu di jurnal gitu kan. Jadi justru masukan-masukan dari Mitra Bestari itu, dari reviewer itu adalah hal untuk meningkatkan kualitas paper kita. Makanya harus sabar, gitu kan. Sabar juga masuk di terbitan yang mana. Dan yang terakhir atau apa? Yang terakhir itu harus kita meluangkan waktu. Kalau kita disibukkan dengan sebuah pekerjaan, itu nggak akan tuntas-tuntas. Makanya untuk jurnal ini kita butuh meluangkan waktu untuk menulisnya. Jadi kalau misalkan sudah serius nih mau nulis, sudah punya ini, luangkan waktu 1 hari itu untuk menulis. Karena nggak cukup 1 hari beres juga, gitu kan ya. Nah, kenapa? Karena butuh fokus. Jadi memang harus ada waktu. Jadi me time untuk jurnalnya itu bagaimana gitu kan? Harus fokus di situ. Harus luangkan waktu. Kalau nggak pernah kita luangkan waktu, nggak akan pernah jadi tulisan. Itu sih tipsnya buat yang mau nulis jurnal, ya. Harus apa tadi kata saya? Harus punya keinginan dulu, motivasi dulu, ya. Harus tekun juga, harus serius juga, fokus ya. Sabar melewati prosesnya. Sabar melewati prosesnya dan luangkan waktunya. Luangkan waktunya untuk menulisnya, untuk merevisinya. Harus luangkan waktu. Kalau nggak meluangkan waktu, ya sudah, jangan berharap jurnal kita publish. Yang ada reject. Ya. Oke, The Team, itu dia pembahasan kita terkait jurnal publikasi bersama Ibu Poni. Dan Ibu Poni, ini ada sedikit kenang-kenangan dari kita. Oh ya. Oke. Terima kasih. Ya. Dan sekian dulu video kita kali ini. Sampai jumpa di video lainnya ya. Salam Edu College.